Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang psikoanalisis sastra. Yang pertama yaitu pengertian psikoanalisis sastra. Psikologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, psaisi yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Dalam KBBI, psikologi diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Selanjutnya, sejarah perkembangan psikoanalisis sastra. Sejarah psikoanalisis sastra dunia. Psikoanalisis dicetuskan oleh Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Seperti diuraikan oleh Bertrand 2006, Freud lahir tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, pada waktu merupakan suatu daerah di Kekaisaran Austria Hongaria. Sekarang termasuk Republik Ceko. Dia berasal dari keluarga Yahudi. Ketika berumur 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina, Australia, dan menetap di sana pada umur 82 tahun. Selanjutnya, sejarah perkembangan psikoanalisis sastra Indonesia. Dalam sastra Indonesia, pendekatan psikologi berkembang sejak tahun 60-an, antara lain oleh Huta Galung dan Omer Jati dalam buku pembahasan masing-masing atas jalan tak ada ujung dan ateis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan agar dapat membaca novel dan drama dengan benar. Teori-teori yang terdapat dalam psikoanalisis sastra. Teori ini menganggap bahwa karya sastra selalu membahas peristiwa kehidupan manusia. Manusia memiliki perilaku yang beragam dipengaruhi oleh kondisi psikologis seorang yang akan dipengaruhi kehidupannya. Teori ini biasanya terbagi dalam 3 aspek, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah naluri makhluk hidup dalam rangka mempertahankan eksistensinya di muka bumi. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab dalam menangani sebuah realitas atau memuaskan keinginan ID dengan cara yang realitas. Superego adalah pengendali ID dan ego yang berasal bukan dari diri sendiri, melainkan menyerap standar, aturan, dan peranata dari pendidikan orang tua dan lingkungan sekitar. Pada perkembangannya, teori psikoanalisis banyak diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Beberapa di antaranya diurai pada jabaran berikut ini. Pertama, berbicara tentang konsep kecemasan yang dikemukakan oleh Freud, tentu saja berkaitan pula dengan proses pendidikan. Kecemasan merupakan fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Yang kedua, dalam ranah yang lebih luas, teori psikoanalisis juga digunakan pada proses pendidikan yang berbasis kecerdasan majemuk. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak akan ada 2 pribadi berbeda walaupun anak kembar memiliki kecerdasan yang sama. Kecerdasan bukanlah berpatokan pada angka-angka yang berkaitan dengan IQ. Yang ketiga yaitu konsep psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Dengan konsep ini, pengajar dapat mengimplementasikannya ke dunia pendidikan. Berbagai elemen dalam pendidikan dapat dikembangkan dengan berbasis pada konsep ini. Yang keempat berkaitan dengan agresivitas siswa. Seorang pendidik harus mampu mengontrol dan mengatur sikap ini agar terarah menjadi lebih positif. Agresivitas dalam ilmu psikologi merupakan wahana bagi siswa untuk memuaskan keinginannya yang cenderung ke arah merusak, mengganggu, atau menyakiti orang lain. Yang kelima, perlunya pendidikan inklusif di semua strata pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang tidak boleh membeda-bedakan terhadap peserta didik. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.